Mulailah segalanya hari ini, esok kian jauh berlari. Awalilah dari yang tersederhana, yakinkan dirimu merubah dunia. Oh, oh. Halo kalian, jumpa lagi dengan kakak ya dalam acara pembahasan soal-soal. Kali ini kakak ingin memberikan sesuatu banget ya, cara gampang menentukan pusat massa dengan dengan sudut pandang yang nggak biasa ya. Biasanya kan pakai sudut pandang X misalkan ya, X sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2 per A1 dan A2. Oke, juga gitu dengan Y-nya. Y sama dengan A1 Y1 ditambah A2 Y2 per A1 ditambah A2. Nah, sudut pandang rumus ini ya, sudut pandang rumus ini. Oke, di video sebelumnya kakak sudah berikan tips-tips mengerjakan soal tentang pusat massa pakai rumus ini. Nah, tapi kali ini kakak akan memberikan sudut pandang yang berbeda. Kakak nggak pakai rumus ini, kakak justru pakai rumus torsi ya, yang sudah kakak bicarakan juga torsi itu apa di video sebelumnya. Oke, bagaimana caranya? Yuk kita lihat ya. Oke, ada sebuah benda luasan seperti itu ya, bentuknya miring. Ini kan kita kenal juga pada video kakak sebelumnya sebagai bentuk L. Nah, sekarang dia diputar sehingga posisi terakhirnya seperti itu. Nah, yang perlu kamu ketahui adalah pusat massanya masing-masing kan di sini ya. Jadi di sini, ini di sini, ini di sini. Jadi ada 3 benda ya, 3 benda. Oke, 3 benda. Nah, tapi lagi-lagi ya, kakak tidak akan pakai rumus ini untuk mengerjakan soal ini ya. Karena kalau kita memakai rumus ini, dia harus kita potong. Nah, ini nggak perlu kita potong. Kita hanya perlu tahu bahwa ya, yang pusat massanya ini adalah dimiliki oleh benda ini ya, yang sisinya 2 meter. 2 meter, 2 meter, 2 meter. Juga begitu ya, kita tetapkan aja untuk benda ini pusat massanya ini, yang sisinya 2 meter, 2 meter, juga gitu ya, 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Nah, kita lihat tuh ya, untuk katakanlah benda satu, dia punya berat namanya W1. Kita buat begitu kalau torsi deh ya. Ini gabungan ini sama ini ada di sini deh. Karena luasnya sama, ya, bendanya homogen, udah pasti beratnya pun sama. Jadi ini W, kakak bikin W2, di mana W2-nya adalah 2W. Sementara ini W1-nya adalah W. Ya, karena bendanya homogen, luasannya bisa mewakili beratnya. Nah, dari sini ya, kalau kita perlu torsi kan kita harus tahu nih antara berat ini sama ini berjarak. Ya, berapa berjarak? Oke, kalau ini 2 Pitagoras ya, 2 ini deh misalkan gini, kayak saya misalkan ini X ya, kita mau cari sisi X-nya berapa ya. Kamu cari sisi X-nya berapa? Pakai Pitagoras. X kuadrat 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 8 ya. Jadi X-nya berapa? 2 akar 2. 2 akar 2 ya. Dari sini ke sini 2 akar 2. Nah, karena ini di tengah-tengah deh. Nih. Jadi ini kalau ini 2 akar 2, ini adalah akar 2 saja, alias 1 akar 2. 1 akar 2, 1 akar 2 jadi 2. Nah, jadi ini ya, kita tentukan. Jadi garis ini yang ujung-ujungnya ada W1 alias W, ujung yang lain adalah 2W ya. Ini panjangnya adalah akar 2, maka ya
Maka di manakah titik berat dari keseluruhan sistem ini? Kita misalkan di sini deh. Nah, kita misalkan di sini. Ya. Pusat masanya di situ misalnya, ya. Pusat beratnya di situ. Nah, ini kita tentukan deh, misalkan ini yang kita mau cari ini berapa X-nya. Nah, inilah berapa X. Oke ya. Kita cari lewat torsi. Nah, ini kalau ini X berarti lengan ini adalah akar 2 kurang X. Ya. Berarti lengan yang sebelah kiri adalah akar 2 kurang X. Nah, karena pusat massa adalah pusat kesetimbangan, maka kalau kita ambil pusat putar di sini, di pusat massa, misalkan titik A, maka torsi yang ke sini yang diakibatkan oleh W yang berlawanan jarum jam disamakan dengan 2W, ya, torsi akibat 2W yang putarannya searah jarum jam. Jadi kalau misalkan dia seimbang di situ, ya, pusat massa adalah pusat keseimbang, maka torsi dari W dengan lengan akar 2 kurang X sama dengan 2W dengan lengan X. Torsi adalah gaya kali lengan gaya. Wah, nggak kelihatan. Ya, kakak ulangi lagi. Jadi W punya torsi, ya, W dengan lengan akar 2X. W dengan lengan akar 2X. Karena torsi adalah gaya dan lengannya. Oke? Juga begitu. 2W, gaya 2W punya lengan X terhadap pusat putar A, ya. Jadi kita ambil di sini pusat putarnya adalah titik A, harus saling nol, harus saling menghilangkan. Wow, nggak kelihatan. Jadi kita ambil pusat putarnya adalah di titik A, sigma torsi A sama dengan 0. Berarti torsi akibat W disamakan dengan torsi akibat 2W. Oke, dari sini kita bisa lihat ada yang bisa kita coret, ya, W-nya kita coret. Oke, sehingga nanti yang muncul adalah akar 2 min X sama dengan 2X. Kita pindahin X-nya, kita pindahin jadi 2X ditambah X akar 2 sama dengan 3X. Nah, kita dapatkan X-nya sama dengan akar 2 per 3. Oke, di mana letaknya? Karena berada di sumbu X negatif, nih kan sumbu X positif, negatif, titik beratnya di sini. Jadi kalau gitu kita minuskan, ya, tinggal kita minuskan. Jadi kalau begitu letaknya adalah X sama dengan min akar 2 per 3. Letaknya di sumbu X negatif, ya. Letaknya ternyata di sumbu X negatif. Karena itu tadi titik beratnya atau pusat massanya berada di sumbu X negatif. Ini dia pusat massanya, ya. Oke, adik-adikku, ya, itulah sudut pandang yang lain dari yang biasa. Kalau yang biasa pada rumus ini, ya, kakak pakai torsi. Karena kalau pakai torsi itu biasanya untuk hal-hal gambar soal dari bendanya itu yang aneh-aneh, ya, bahkan bentuknya itu tadi. Ini kan sebetulnya huruf L, tapi dia diputar. Nah, ketika bentuknya aneh seperti itu, maka gunakan torsi menjadi lebih menjadi lebih kamu bisa menyelesaikannya. Oke, segitu aja dulu. Semoga bermanfaat. Bye.